Baik sahabat tani, kali ini kami akan melakukan penyemprotan ketiga dengan mengoplos berbagai macam obat untuk mengendalikan hama trap, kemudian memperkuat batang, mencegah antraknosa, serta mempercepat pertumbuhan. Nah, untuk obat-obatan yang kami gunakan pertama adalah insektisida double Mectin 36 EC. Nah, insektisida ini merupakan insektisida berbahan aktif abamectin 36 gram per liter. Insektisida ini adalah racun kontak dan lambung berbentuk pekatan coklat kehitaman yang dapat diemulsikan untuk mengendalikan hama trip, tungau, kutu-kutuan, dan sebagainya pada tanaman cabai. Nah, jika sebelumnya kami menggunakan insektisida Demolis, kali ini kami menggunakan insektisida double Mectin itu agar tidak terlalu monoton sehingga trap tidak berkembang pada tanaman cabai, sehingga perlu setiap 2 kali sekali saat penyemprotan itu insektisida yang kami gunakan itu kami selingi. Minggu depan atau minggu berikutnya kita lagi menggunakan Demolis. Untuk sekarang kita gunakan double Mectin. Nah, untuk mencegah antraknosa kami menggunakan fungisida Antrakol 70 WP. Nah, fungisida ini merupakan fungisida yang sangat efektif dalam menghambat, membunuh, dan melindungi tanaman cabai dari berbagai macam jamur. Fungisida ini berbentuk tepung berwarna putih dan merupakan fungisida kontak yang dapat bekerja dengan baik jika kita menyemprotkan pada tanaman cabai. Nah, selain mengatasi antraknosa, adapun manfaat dari antrakol ini adalah misalnya menghambat, membunuh berbagai macam cendawan atau jamur, kemudian melindungi tanaman dari penyakit busuk, melindungi tunas baru hasil dari stek, kemudian juga tanaman menjadi lebih sehat. Nah, fungisida ini itu bahan aktifnya adalah propinep 70%. Nah, untuk musim hujan sangat cocok sekali jika digunakan pada tanaman cabai. Nah, dari pengalaman kami, antrakol itu sangat cocok untuk mencegah dan mengendalikan penyakit antraknosa pada tanaman cabai. Nah, untuk memperkuat batang, karena musim hujan, kami juga mencampurnya dengan menggunakan kalsium yang bermerek Manohara. Nah, kalsium sangat penting kita aplikasikan pada tanaman cabai, terutama pada musim hujan. Itu untuk mencegah busuk, termasuk agar bunga nanti pada tanaman cabai itu tidak gampang rontok. Sedangkan untuk mempercepat pertumbuhan, menyehatkan tanaman, kami menggunakan penyubur atau vitamin mastopol yang cair. Nah, ini sudah sangat banyak digunakan di daerah kami. Namun, jika di musim hujan tidak perlu terlalu sering menggunakan mastopol, karena musim hujan itu ibaratnya air hujan sudah mengandung nitrogen, sehingga tidak terlalu banyak kita memasukkan vitamin atau nitrogen lagi ke dalam obat-obatan ataupun ke dalam semprotan nantinya. Nah, jangan lupa itu kita tambahkan lem untuk memperkuat dan agar penyemprotan bisa lebih efektif. Ya, sahabat tani, cabai ini sudah berumur 3 minggu dan kami sudah menyemprot sebanyak 3 kali. Nah, mengapa kami sangat rutin menyemprot? Karena
musim tidak begitu bersahabat, kadang hujan, kadang panas, sehingga perlu perawatan lebih ekstra pada tanaman cabai kita. Inilah penyemprotan yang ketiga. Seperti di awal tadi, bahwa tujuan penyemprotan kali ini adalah untuk mencegah antrak, mempercepat pertumbuhan, dan memperkuat batang pada tanaman cabai. Nah, obat-obatan yang kami sebutkan sebelumnya tadi, kami oplos sediakan satu. Itu tuh selain untuk menghemat tenaga, oplos ini bertujuan juga agar kita lebih efektif dalam penyemprotan, sehingga tidak terlalu sering kita menyemprot. Jika kita terpisah-pisah, tentu akan lebih sering menyemprotkan obat-obatan tersebut. Jadi kita oplos saja agar penyemprotan lebih efektif dan lebih hemat tenaga, biaya, dan sebagainya. Nah, pagi ini cuaca cukup cerah, namun kadangkala siangnya itu sudah mulai hujan di sini, sehingga kali ini mudah-mudahan nanti sebelum selesai tidak ada hujan, walaupun biasanya di sini akhir-akhir ini sekitar jam 12, jam 1 itu sudah turun hujan. Nah, untuk cabai merah ini kami tanam dengan sistem 2-1-2. Artinya lubang pertama 2, berikutnya diisi 1, berikutnya diisi lagi 2, dan begitu seterusnya, sehingga lebih banyak tanaman yang bisa kita tanam dalam area yang bisa dibilang cukup sempit. Baik sahabat tani, mudah-mudahan video kali ini itu bermanfaat bagi sahabat tani semua. Ini hanya pengalaman kami. Semoga sahabat tani mendapatkan manfaat dari apa yang kami sajikan, yang kami bagikan melalui video-video kami. Mohon masukan, saran bagi sahabat tani apabila dalam penyampaian kami kurang baik, begitu juga dalam pemilihan obat, dalam teknik penyemprotan itu kurang pas. Mohon bagi sahabat tani yang sudah berpengalaman atau sudah pernah menggunakan obat-obatan ini, agar bisa kiranya untuk memberikan kami masukan atau saran agar tanaman kami dan si teknik penyemprotan berikutnya itu bisa lebih baik lagi. Mungkin hanya itu kesempatan kali ini yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih.